Halo teman-teman Purwadika, hari ini kita berkesempatan nih untuk sharing sama salah satu student dari Purwadika, yaitu Lia dari program Job Connector Web and Mobile. Halo Lia. Hai Kak. Ya, kita mau tanya-tanya sedikit ya. Kamu pertama ceritain dulu dong latar belakang kamu sebelum masuk Job Connector tuh ngapain sih? Aku S1-nya Filsafat UI, terus sempat kerja sebagai freelance data annotator. Data annotator tuh pokoknya dia kaitannya sama machine learning deh. Gitu. Oh gitu. Sekitar 6 bulan. Berarti kamu masih punya background skill coding ya? Enggak sih sebenarnya, kalau data annotator tuh dia cuma sekedar memberi judgement ke data-data yang supaya mesin tuh ngerti itu datanya apa gitu. Itu doang. Jadi aku nggak ada hubungan coding sama sekali. Oh gitu, berarti dengan tidak ada latar belakang coding nih, kenapa sih kamu mau ngambil program Job Connector Web and Mobile ya kamu sekarang kan? Kenapa tuh? Jadi aku tuh sebenarnya pengen jadi developer sebelum jadi freelance tuh. Itu sekitar setahun yang lalu, Kak. Dari setahun yang lalu itu aku pengen jadi developer karena pengen bikin aplikasi sendiri gitu. Sebenarnya karena iseng doang sih awalnya. Terus kan riset dong. Cari cara bikin app itu gimana gitu. Lalu aku lihat hasil riset itu tuh ada kaitannya sama coding. Pertama kali aku tahu coding itu pas tahun lalu itu. Nah, aku coba belajar sendiri deh tuh, otodidak kan, selama 2 bulanan. Cuman karena belajar sendiri kan nggak tahu mau dibawa kemana ya. Ya udah, akhirnya aku kerja deh jadi freelance itu. Terus temanku bilang kalau pengen jadi developer, kenapa nggak masuk Purwadika aja gitu. Menurut kamu nih, kamu kan udah belajar otodidak berarti kan sebelum masuk Purwadika ini. Menurut kamu apa sih yang membedakan Purwadika dengan kamu belajar sendiri, ataupun apa sih yang jadi pertimbangan kamu sampai kamu ngambil Purwadika bukan ngambil misalnya kuliah IT lagi misalnya gitu? Dia tuh kan namanya Job Connector. Karena latar belakang aku bukan IT, cuman aku tertarik untuk pengen jadi developer, kan itu gimana ngejembatanin ke perusahaan yang mau hire aku dong gitu. Jadi Purwadika itu seperti memberikan jalan gitu, jembatan untuk aku yang non IT ke para perusahaan itu gitu. Dan pertimbangannya lagi sih karena kenapa nggak aku ambil IT? Soalnya gimana ya, kalau kuliah lagi kan tuh lama banget ya. Sementara kalau di Purwadika tuh dia memberikan sekitar 15 minggu lah gitu. 15 minggu belajar, kita udah paham dan ibarat kayak layak lah gitu untuk bisa diterima sama perusahaan. Oke, boleh ceritain nggak sejauh ini nih kamu ngerasa ada kesulitan nggak sih untuk belajar di Purwadika? Kalau pertama kali banget nih, itu beda banget sama yang pas aku belajar otodidak kan. Itu beneran susah gitu maksudnya. Karena aku masih belum paham sama terminologinya, sama kata-katanya, lingkungannya masih belum paham lah gitu kan. Jadi struggle banget tuh 2 bulan pertama. Terus lama-lama ya harus belajar terus kan, belajar, cari tahu, lama-lama terbiasa, jadi gampang aja maksudnya. Jadi untuk belajar hal barunya yang lain tuh udah mulai biasa gitu. Kamu berarti sekarang lagi masa pandemik ini nih, belajarnya dari rumah dong ya? Boleh diceritain nggak sih gimana sih kamu selama belajar di rumah ini, ada kesulitan atau enggak? Terus nyampe nggak sih sebenarnya pelajaran yang diberikan tuh walaupun lewat online, lewat streaming gitu, nyampe atau enggak ke kamu? Pas pertama-tama kelas online itu kan aku langsung ujian ya. Jadi kayak kaget juga sih, kaget banget malah kayak gimana nih ujian ya online aja gitu kan. Terus pas belajarnya juga awal-awal itu agak lama juga sih, soalnya kan kalau di kelas kita itu ngoding bareng gitu kan sama pengajarnya. Pengajar yang ngetik, kita juga bareng ngetik gitu kan. Cuman pas online kita itu jadi ngeliatin kakaknya dulu, baru ganti halaman kita ngoding sendiri gitu. Jadi dia butuh adaptasi sih. Kalau udah terbiasa mah gampang aja. Dan materinya sih menurut aku nggak ada bedanya ya sama pas lagi di kelas tatap muka gitu. Karena memang pas ditanya juga kakaknya kan ada langsung gitu, tinggal jawab gitu. Dan memang kita pasti kaitannya langsung ke laptopnya aja gitu. Emang harus ada adaptasi lah ya awal-awal gitu, karena kan ada peralihan gitu ya.
Tapi kamu nggak ngerasa kesulitan kan? Enggak. Jadi udah kesininya, kalau udah terbiasa, nggak ada sih. Sama aja. Ada perbedaan nggak sih? Misalnya dari segi materinya mungkin, atau penyampaiannya mungkin, cara berdiskusi misalnya, ada perbedaan nggak sih? Ini soalnya kayak banyak nih teman-teman yang nanya, gimana dong caranya kalau online gitu? Kan kalau tatap muka lebih enak, ada yang bilang kayak gitu. Menurut kamu gimana? Gimana ya, kalau di web mobile itu kan dia urusannya sama codingan ya. Jadi semuanya itu adanya di laptop aja gitu. Jadi dari kakaknya share screen, kita lihat codingannya gimana, kita langsung buka codingan kita sendiri, ya bolak-balik gitu aja. Jadi nggak perlu tatap muka sih sebenarnya. Oh, Kayak kalau mau tanya-tanya juga tinggal langsung tanya gitu. jadi menurut kamu efektif nggak sih belajar dari rumah itu sebagai seorang pelajar web and mobile gitu? Kalau efektif sih sebenarnya itu relatif ya. Setiap orang kan beda-beda ya. Kalau ada orang yang sukanya jalan-jalan, mungkin suka keluar rumah gitu. Jadi belajar tatap muka mungkin lebih gimana gitu. Kalau aku sih sebenarnya memang apapun itu kondisinya kita adaptasi aja. Gitu. Kalau efektivitas itu tergantung niat belajar sih. Kalau emang niatnya belajar gimana, ya mau di tatap muka, mau online ya, yang penting ilmunya masuk ke kepala gitu aja. Oke, terakhir nih Lia. Tips dong untuk teman-teman nih yang lagi belajar di rumah biar efektif tuh gimana sih menurut kamu? Menurut aku untuk belajar meningkatkan efektivitas ya, bangun lingkungannya yang enak ya di rumah. Maksudnya kalau mau belajar tuh cari tempat yang enak, yang kondusif, nggak banyak gangguan gitu. Ya kalau siapin makanan nggak apa-apa juga gitu kan, nggak kelihatan juga. Sama ini sih, kalau lagi belajarnya itu harus beneran belajar gitu, jangan karena pakai video karena ada rekamannya tinggal minta rekamannya minta ulang, jangan kayak gitu. Jadi pas lagi kelas ya harus belajar ngerti juga gitu, belajar serius benar, tetap nyatet karena kan suasananya sama terus tuh, kita butuh catatan untuk nge-track selama pelajaran itu apa aja gitu, sama berapa hari tuh kita belajar apa, jadi nggak lost gitu aja sih menurut aku. Berarti bukan soal belajar di mana, tapi tetap stick to pelajarannya itu sendiri gitu ya? Oke deh, thank you ya Lia buat waktunya. Udah mau sharing nih sama kita tentang belajar di rumah tuh seperti apa. Tadi aku dengar kemarin baru ujian ya? Iya, kemana baru ujian. Oke, sukses terus ya Lia, semoga lulus nantinya. Amin, makasih Kak Mariska. Iya, bye, thank you.